Aksi aneh Xi Jinping menarik perhatian. Sejak Xi Jinping sepenuhnya mengambil alih kendali, telah terjadi pergeseran mendasar dari era Hu Jintao yang dikenal dengan 9 naga mengelola perairan, di mana 9 anggota komite tetap Politbiro masing-masing mengelola berbagai aspek pemerintahan. Xi Jinping sangat mendorong apa yang disebutnya reformasi institusional. Fungsi Dewan Negara telah memburuk secara signifikan, dan semuanya harus mengikuti partai pusat, yang sekarang secara efektif berarti Xi Jinping sendiri. Kekuasaan dan status anggota lain dalam korps pimpinan pusat, termasuk anggota komite tetap Politbiro, terus melemah. Pada tanggal 26 Februari, sekretaris partai dari Sekretariat Pusat PKC, Dewan Negara, NPC, dan CPPCC, yaitu Cai Qi, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, dengan Ding Xuexiang sebagai wakil sekretaris Partai Dewan Negara, diharuskan menyerahkan laporan kerja tertulis kepada Xi Jinping. Selain Li Xi, 6 anggota komite tetap Politbiro lainnya juga telah menyampaikan laporannya kepada Xi Jinping. Zhong Yuan, komentator Epoch Times, menyebutkan bahwa Li Xi telah melaporkan pada awal sidang pleno Komisi Pusat Inspeksi Disiplin tahun ini, dan juga kehadiran serta pidato Xi Jinping mengharuskan Li Xi juga harus mengajukan laporan kerja tertulis kepada dia. Lai Yuanhua, seorang sarjana yang berbasis di Australia, membahas keinginan Xi Jinping untuk memusatkan kekuasaan, dengan menekankan bahwa perkembangan ekonomi tidak lagi menentukan kebijakan seperti dahulu, sehingga menyanjung telah menjadi cara untuk mendapatkan bantuan. Peralihan ke arah otokrasi dipandang sebagai respons terhadap tantangan ekonomi dan ketakutan pribadi akan kehilangan kekuasaan, yang dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi Xi dan keluarganya. Jonathan Low menambahkan bahwa kurangnya keamanan Xi berasal dari kemerosotan ekonomi dan ketidakpuasan publik, terutama revolusi kertas putih. Respons Xi adalah dengan mengkonsolidasikan kendali atas partai, pemerintah, dan militer, yang bertujuan untuk menjadi otoritas tunggal dan menciptakan struktur seperti kaisar di dalam PKC. Sentralisasi kekuasaan ini didorong oleh kekhawatiran Xi terhadap ancaman internal dan keinginannya untuk memastikan bahwa hanya mereka yang mengikuti perintahnya yang tetap berkuasa. Pada tanggal 21 Februari Partai Komunis China memperkenalkan versi terbaru peraturan mengenai pekerjaan inspeksi Partai Komunis China, yang memberikan penekanan lebih besar pada konsep pengawasan politik oleh organisasi-organisasi partai di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan organisasi-organisasi partai di tingkat yang lebih rendah. Tujuan utama dari revisi peraturan ini adalah untuk secara kukuh mendukung posisi penting Xi Jinping dalam partai dan struktur komando terpadunya. Khususnya, amandemen tersebut telah menghilangkan beberapa kekhawatiran yang sebelumnya disoroti bahwa tim inspeksi ditugaskan untuk melakukan pemantauan, seperti basa-basi, pembentukan kelompok dan geng untuk kepentingan pribadi, faksionalisme, korupsi, penyuapan, nepotisme, dan malpraktik terkait pemilu. Fokus upaya inspeksi Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, CCDI, telah bergeser ke arah penilaian loyalitas pejabat kepada Xi Jinping, yang menandai perubahan signifikan dalam tujuan pengawasan partai. Jonathan Low menyoroti bahwa era Jiang Zemin ditandai dengan korupsi yang meluas, sementara kampanye anti-korupsi Xi Jinping terutama menargetkan musuh-musuh politik, menggunakan kampanye tersebut untuk memperkuat kendalinya dengan menghilangkan faksi-faksi di dalam Partai Komunis, termasuk mereka yang setia kepada Jiang dan Liga Pemuda. Meskipun ada kampanye, korupsi tetap terjadi karena kurangnya pengawasan nyata dalam sistem satu partai. Xi telah mengkonsolidasikan kekuasaan, menempatkan orang-orang loyal di dalam komite tetap Politbiro dan memberi sinyal kepada para pejabat bahwa loyalitas menjamin toleransi terhadap korupsi pada tingkat tertentu. Badan-badan pemerintahan yang penting kini melapor langsung kepada Xi, yang menunjukkan adanya sentralisasi wewenang dan melampaui pejabat tinggi lainnya seperti Li Qiang. Langkah ini mencerminkan ketidakpercayaan Xi bahkan terhadap pejabat yang ditunjuknya sendiri, yang menunjukkan preferensinya terhadap kendali langsung dan menandakan posisinya sebagai otoritas tertinggi dalam partai. Lai Yuanhua mengkritik gaya pemerintahan Xi yang tidak percaya dan tidak profesional, menekankan keengganan Xi untuk mendelegasikan dan pendekatannya yang sempit terhadap pemerintahan. Jonathan Low lebih lanjut mengamati bahwa intervensi langsung Xi dalam berbagai urusan seringkali berujung pada kegagalan, karena kepemimpinannya menyebabkan kebingungan dan kepasifan di kalangan pejabat saat mereka menunggu keputusannya sebelum melanjutkan. Sentralisasi kekuasaan dan penekanan pada loyalitas menyoroti perhatian utama Xi dalam mempertahankan kendali dan menghindari tantangan terhadap otoritasnya.